Anda dan Anda tidak tahu sebetulnya. Kenapa akhir-akhir ini dia lebih memperhatikan penampilan dirinya tanpa menyampaikan apa maksud dan tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 7 ciri ya yang perlu Anda ketahui ketika seseorang sedang berselingkuh atau cara mengetahui istri selingkuh ya. Di sini ada 7 poin yang memang harus Anda pahami. Ya, namun ini bukan merupakan sebuah tanda yang merupakan sebuah kepastian karena memang perlu didukung dengan tanda-tanda lain ya. Jadi tentunya sebetulnya ketika bicara tentang selingkuh, hal yang paling memperkuat seseorang betul atau tidak melakukan hal tersebut adalah ketika kita mampu memergokinya. Sebetulnya seperti itu ya. Jadi apapun itu tentunya perlu sebuah kehati-hatian dan jangan buruk sangka kepada siapapun ketika menyangkut hal tersebut. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar Anda bisa terus bersama di channel Kang Kumis. Nah, kira-kira 7 cara ini apa ya untuk mengetahui apakah pasangan kita ini jujur atau berselingkuh ya. Biasanya ini perselingkuhan yang akan kita bahas ini adalah merupakan sebuah perselingkuhan yang memang sangat halus ya, tidak terjadi begitu saja. Yang pertama adalah hilangnya kasih sayang secara perlahan dari pasangan Anda. Ini biasanya memang sulit ya ditengarai bahwa pasangan kita ini sebetulnya bagaimana. Nah, makanya ketika terjadi penurunan kasih sayang terhadap Anda tanpa tahu sebabnya, maka nggak ada salahnya Anda tanyakan secara baik-baik sebetulnya. Kenapa selama ini terjadi penurunan kasih sayang terhadap pasangan? Ini adalah hal yang penting harus Anda bicarakan agar Anda tidak berburuk sangka kepada pasangan Anda. Siapa tahu karena memang waktu dan kesempatan yang memang mulai mengurang. Artinya terjadi kesibukan antara Anda dengan pasangan Anda sehingga itu juga bisa menimbulkan menurunnya sebuah perhatian dan kasih sayang terhadap pasangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya dia akan pandai berkilah ya di dalam setiap pembicaraan ya. Namun apapun yang menjadi alasan dia, yang menjadi argumen dia ini sulit dibuktikan ya. Artinya dengan alasan yang kadang-kadang terkesan tidak logika, terkesan fiktif. Nah, artinya di saat seseorang ini dimintai harus membuktikan ya dengan apa yang ia ucapkan, dia justru semakin kebingungan. Ini yang kedua. Kemudian ia mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan tertentu di luar diskusi dengan pasangan. Ya, artinya dia memiliki kebiasaan baru yang tidak pernah dibicarakan dengan pasangan. Artinya berusaha ya, bahkan dia berusaha menutupi aktivitas terbaru tanpa harus pasangan tahu. Nah, ini tentunya sebagai seorang suami harus jeli ketika memang pasangan ya banyak meluangkan waktu di luar dengan mungkin teman-temannya, kemudian terjadi perubahan alur pergaulan ya, arah pergaulan ya. Tentunya sebagai seorang suami harus paham betul dengan siapa ia keluar rumah dan sama siapa ia bergaul. Nah, ini di sini biasanya punya pengaruh tersendiri karena disadari atau tidak, bergaulan di sini turut mencetak perubahan perilaku pada seseorang. Kemudian yang keempat, diakui atau tidak, mulai banyak privasi ya, dari privasi keseharian yang biasa dilakukan secara langsung oleh pasangan Anda maupun terjadinya privasi di media sosial. Artinya mulailah ya hal-hal yang memang seharusnya disampaikan secara terus terang mulai dirahasiakan oleh pasangan Anda. Nah, ini kan ketika hal yang memang sebetulnya takut diketahui, ini kan hal apa ya? Sebagai seorang suami harus tahu sebetulnya apa sih aktivitasnya di sana, di luar sana. Sebetulnya apa sih aktivitas di media sosialnya sehingga saya kok nggak boleh tahu. Nah, ketika Anda sudah berpikir seperti itu, nggak ada salahnya Anda perlahan ya melakukan cara-cara pembuktian untuk membuka apa ya yang sebetulnya
di sini berada di dalam pintu rahasia pasangan Anda. Ini, Anda harus cari kuncinya untuk membuka rahasia-rahasia tersebut agar hal-hal tersebut tidak berlarut-larut ya. Karena bisa jadi ketika pasangan kita berselingkuh, kita masih cinta. Itu sebetulnya yang membuat kadang seseorang menjadi menderita. Ini. Kemudian yang kelima, apakah pasangan Anda memiliki sifat cemburu yang menguat untuk akhir-akhir ini ya? Karena sebetulnya rasa cemburu ini adalah untuk menutupi apa yang ia lakukan agar terkesan bahwa sebetulnya pasangan Anda betul-betul mencintai Anda ya. Ini. Karena mungkin orang sebagian besar memang beranggapan bahwa besarnya cemburu adalah merupakan wujud besarnya rasa cinta ya ini ya. Namun apapun itu tentunya Anda harus bisa membuktikan apa yang mungkin selama ini agak kurang pas ya menurut analisa Anda. Ini harus dibuktikan ya, tidak semata-mata harus bahwa ketika seseorang melakukan seperti ini berarti begini, tidak seperti itu, tapi banyak harus diperkuat dengan bukti-bukti lain ya. Kemudian yang keenam, apakah ia pada saat sedang sendiri Anda mendekat dia tetap minta sendiri. Artinya sama saja bahwa selama ini ia suka menyendiri. Nah, suka menyendiri ini biasanya karena memang dia akan melakukan aktivitas yang memang ogah diketahui pasangan. Mungkin telepon dengan orang yang jauh di sana, atau mungkin menulis pesan. Bisa juga seperti itu. Tapi nggak ada salahnya Anda terus memperhatikan, karena siapa tahu semua prediksi itu adalah di luar kebenaran. Lalu yang ketujuh, apakah pasangan Anda memiliki sebuah kekhawatiran yang luar biasa tentang penampilan dirinya selama ini, namun itu dilakukan secara tiba-tiba. Nah, khawatir penampilan itu biasanya tidak disampaikan kepada Anda, tapi ia perhatikan sendiri. Ya, ketika kekhawatiran itu disampaikan kepada Anda, memang mungkin itu dilakukan semata-mata untuk Anda. Tapi rasa khawatir ini hanya ada pada pasangan Anda dan Anda tidak tahu sebetulnya. Kenapa akhir-akhir ini dia lebih memperhatikan penampilan dirinya tanpa menyampaikan apa maksud dan tujuan kepada Anda. Nah, ketika rasa takut dengan penampilan ini diberitahukan kepada Anda, memang ini semata-mata untuk Anda, bukan untuk orang lain. Nah, namun ketika dia merubah penampilan, tapi tanpa diskusi dengan Anda, semata-mata untuk ditunjukkan kepada orang-orang yang kurang jelas lah ya. Nah sahabat, mudah-mudahan semua ini bermanfaat buat sahabat semua. Walaupun saya yakin sahabat Kang Kemis semua adalah sahabat yang baik, yang selalu berada di luar garis perselingkuhan dan senantiasa mencintai antara Anda dengan pasangan Anda. Nah sahabat, mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kemis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.